Halo, selamat datang di channel Dapur Cipa. Kali ini saya akan berbagi resep bolu tape singkong. Rasanya manis, legit, dan gurih. Teksturnya empuk, lembut, dan tidak bikin seret. Tapi buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, agar tidak ketinggalan updatean resep terbaru dari Dapur Cipa. Jangan lupa follow juga di Instagram @dapur_cipa dan fanspage-nya Dapur Cipa. Tonton videonya sampai habis ya, karena akan ada banyak tips-tips menarik di video ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 6 butir telur ayam, 200 gram tepung terigu protein sedang, saya memakai segitiga biru. 200 gram gula pasir, jika tidak suka manis bisa dikurangi ya. 200 gram tape singkong yang sudah dibuang seratnya. 1 bungkus susu bubuk rasa vanila dengan berat 27 gram. 1 bungkus santan kara dengan ukuran 65 ml per bungkus. 1 saset susu kental manis putih atau 3 sendok makan. 1 sendok teh emulsifier, bisa pakai TBM, Ovalet, atau SP. 1 sendok teh vanili, dan yang terakhir 120 gram butter yang sudah dicairkan, kemudian dinginkan di suhu ruangan. Jika tidak punya butter Wisman, Anda bisa pakai merek Blue Band atau Vilma untuk cake and cookie. Ini margarin tapi ada campuran butternya, jadi tidak asin ya rasanya. Dan untuk toppingnya saya pakai keju parut. Langkah pertama, haluskan tape singkong menggunakan garpu atau sendok. Saya tidak menggunakan blender karena saya ingin ada tekstur krenyes dari tape saat dimakan. Selanjutnya, campur dengan susu kental manis putih dan santan kental kara. Kemudian aduk sampai semua tercampur merata. Jika sudah, lalu sisihkan. Langkah selanjutnya, saring tepung terigu dan susu bubuk agar tidak ada yang bergerindil. Langkah selanjutnya, pecahkan telur di wadah kosong. Saya menggunakan 6 butir kuning telur dan 5 butir putih telur. Kemudian campur dengan 1 sendok teh vanili cair, 1 sendok teh TBM, dan gula pasir. Mixer secara bertahap. Menit pertama sampai 2 dengan kecepatan 1. Menit ketiga dan keempat kecepatan 2. Menit kelima dan keenam kecepatan 3. Menit ke-7 sampai 8 kecepatan 4. Menit ke-9 sampai ke-13 kecepatan 5.
Mixer sampai mengembang putih berjejak dan teksturnya lembut, ringan, tidak ada gelembung udara. Jika sudah putih berjejak dan tidak ada gelembung udara, bisa matikan mixernya ya. Nah, seperti ini, lembut dan ringan. Selanjutnya, campur dengan tepung terigu yang sudah diayak tadi. Tuang sedikit demi sedikit. Lalu mixer dengan kecepatan paling rendah. Tapi jika Anda ragu, bisa menggunakan spatula saja. Aduk dengan teknik aduk balik. Seperti ini. Fungsinya untuk menaikkan bahan yang masih mengendap di bawah, agar adonan bisa tercampur sempurna. Tuang lagi sisa tepung sedikit demi sedikit, secara bertahap, jangan langsung semuanya ya, agar adonan tidak turun. Dan juga kempes. Itu salah satu yang menyebabkan hasilnya bantat. Setelah itu, masukkan tape singkong. Caranya sama seperti menuangkan tepung tadi, sedikit demi sedikit, secara bertahap. Jangan langsung dimasukkan semua. Lakukan langkah tersebut sampai semuanya tercampur rata. Aduk sampai tercampur rata seperti ini. Langkah selanjutnya, tuang butter cair yang sudah bersuhu ruangan ke dalam adonan tadi. Jika butter masih panas, hasilnya akan bantat. Kemudian aduk kembali sampai tercampur merata. Dengan menggunakan teknik aduk balik seperti tadi ya. Pastikan tidak ada butter cair yang masih mengendap di bawah. Jika masih ada butter yang mengendap di bawah, maka hasilnya juga akan bantat. Jadi harus benar-benar tercampur merata. Nah, jika sudah seperti ini, adonan siap untuk dipindahkan di loyang. Ini loyang yang sudah saya olesi dengan margarin dan diberi kertas roti. Dialasi kertas roti fungsinya agar tidak cepat gosong dan tidak lengket di loyang. Sebaiknya gunakan loyang yang sudah kering. Masukkan adonan ke dalam loyang. Saya memakai loyang dengan diameter 21 cm dan memiliki lubang di tengah. Ratakan adonan. Hentakkan agar udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar.
Setelah itu, taburi adonan dengan keju parut. Adonan siap untuk dipanggang. Sebelumnya, oven sudah saya panasi selama 10 menit dengan api kecil. Kemudian masukkan adonan ke dalam oven. Panggang selama kurang lebih 60 menit dengan api kecil. Saya memakai oven kompor ya Bunda. Jika sudah matang, bisa diangkat. Tandanya sudah matang yaitu berwarna kuning kecoklatan dan tidak lengket saat ditusuk dengan lidi. Pindahkan adonan saat masih panas. Seperti ini ya Bunda. Lalu buang kertas rotinya. Kemudian letakkan piring di atas roti dan dibalik. Nah, sudah jadi. Tara! Bolu tape singkong siap dihidangkan. Tips agar bolu tape tidak bantat adalah: pertama, bahan-bahan yang digunakan harus bersuhu ruangan, tidak panas ataupun tidak dingin. Yang kedua, kocok telur dan gula sampai putih berjejak, sampai tidak berbusa atau tidak ada gelembung udara. Yang ketiga, tuang terigu, tape, butter secara bertahap. Gunakan spatula atau mixer dengan kecepatan rendah agar adonan tidak turun. Dan yang terakhir, jangan memanggang dengan api besar. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Tonton juga video resep yang lainnya hanya di Dapur Cipa. Terima kasih.